Sad wal qidamu wal baqa'u. Shin al qidamu fi haqqihi ta'ala ibaratun an nafyil adami sabiqi lil wujudi wa in syi'ta qulta aw an nafyil awaliyati lil wujudi aw an nafyi iftitahil wujudi kulluha bima'na wahidin wal baqa'u ibaratun an nafyil adamil lahiqi lil wujudi aw an nafyi intihail wujudi. Dan bermula kidam dan baqa. Bermula kidam pada haknya Allah Ta'ala itu ibarat daripada ternafi Adam yang mendahului ianya Adam bagi wujud. Dan jika engkau kehendaki engkau kata, atau daripada ternafi permulaan bagi wujud, atau daripada ternafi pembukaan wujud. Bermula tiap-tiapnya itu dengan makna yang satu. Dan bermula baqa itu ibarat daripada ternafi Adam yang menghubung ianya Adam bagi wujud, atau daripada ternafi berpenghabisan wujud. Jadi sama-sama kagetanyo pahami dan getanyo i'tiqad na Allah wajib, na Allah wajib. Maka istilah dalam ilmu tauhid ke istilah zat yang wajibna gekun dengan wujud bidzat. Sedangkan na getanyo makhluk harus ge istilah kena getanyo makhluk yang harus dengan wujud bil ijad. Wujud bidzat wujudnya wajib, wujud bil ijad wujudnya harus. Karena makna wujud bil ijad na dengan sebab na yang punah, makanya harus na. Zat yang wajib na, yang na tersebut wujud bidzat, wajib ke zat tersebut ternafi didahului oleh hana kududo baruna yang ternafi darinya, atau ternafi daripada permulaanna, atau ternafi daripada titik terjadi awalna. Maka istilah ke ternafi hana yang mendahuluina, atau ke ternafi awaliyah bagina, ataupun ternafi awal titik terjadina, ngan pua istilah baqa ngan kidam. Dan setiap zat yang wajibna mesti hana berakhir dengan hana, ataupun hana bersambung dengan hana. Istilah sesuatu yang hana bersambung dengan hana, atau sesuatu yang hana berakhirna dengan baqa. Maka qidam dan baqa hanya dua buah ibarat, artinya dua buah bahasa singkat untuk menjelaskan maksud yang panjang lebar. Jadi kidam konsifun
Baka kan sifat persid ibarat untuk menjelaskan keadaan zat Allah Ta'ala. Keadaan zat Allah itulah yang dimaksud dengan sifat. Lagi contoh, menjulang tinggi yang sifat. Ibarat ke sesuatu yang menjulang tinggi dengan panjang. Banyak daging yang sifat. Istilah ke banyak daging dengan gemuk. Maka gemuknya ibarat. Sedikit daging yang sifat. Ibarat ke sedikit daging dengan kurus. Yang kurusnya nak ibarat. Begitu pula untuk jelaskan na Allah hana terdahulu oleh hana, atau na Allah hana titik permulaanna. Untuk menjelaskan tersebut ibarat dengan bahasa singkat. Tidak. Untuk jelaskan bahawa na Allah hana berakhir dengan hana, atau na Allah hana berpenghabisan na, maka istilah dengan bahasa singkat iaitu bapa. Maka kidamnya adalah ibarat, baka pun adalah ibarat. Sedangkan sifat penjelasan daripada ibarat tersebut. Jadi putra kidam genek bidhe bak getanyo bahawa na saboh zat yang najihnya hana idahulu lihana. Nya kenya mana kidam? Putra baka adalah ibarat untuk genek bidhe bak getanyo bahawa na saboh zat najihnya hana berakhir dengan hana. Maka kidam baka yang dua buah ibarat yang menjelaskan keadaan daripada nazat. Menyekidam untuk genek bidhe bak getanyo bahawa nazat hana idahulu lihana, menyebaka genek bidhe bak getanyo bahawa nazat hana berakhir dengan hana. Maka kekidam gekun li Allah dalam Al-Quran al-awwalu kebaka wal akhiru. Pemana al-awalu, dianya zat Allah yang paling awal, tidak ada yang mengawali oleh sesuatu yang lain, dan dianya zat Allah yang paling akhir dan tidak tiada mengakhiri oleh yang lain. Maka ke al-awalu istilah dengan qidam, wal akhiru istilah dengan baqa. Pemana al-awalu na Allah hana idahulu li lain. Dah lainnya hana. Na idahulu na Allah lehana hana. Na idahulu na Allah oleh na yang lain hana sih. Na yang lain pihana, idahulu lehana pihana. Dan na Allah tersebut berakhir dengan hana sih. Ataupun na berakhir oleh sesuatu yang na lain, sedangkan zat Allah menjadi hana sih. Ya, maka na zat Allah hana idahulu lihana gekun kidam, na zat Allah hana berakhir dengan hana gekun baka. Pakiban maksud na hana idahulu lihana, maksud na hana idahulu lihana, na zat Allah hana diawali oleh titik permulaanna. Na zat Allah hana idahulu li titik permulaanna. Menyagetannya na getannya idahulu lihana. Pakiban makna idahulu lihana, na getannya na titik permulaanna. Dah titik permulaanna tanggai pulen, uro pulen, bulion pulen, don pulen. Yang titik permulaanna getannya. Pajanna getannya tanggai pulen. Pajanna uro pulen. Pajanna bulan pulen, pajanna tahun pulen. Yang titik permulaanna mejang lagi dia. Na Allah na titik permulaanna hana. Pajanna Allah hana pajan karena hana titik permulaanna. Karena titik permulaanna tersebut merupakan titik berakhir hana. Titik permulaanna
yang merupakan titik berakhir hana. Pajanna getanyo, karena getanyo pun hana temandum. Mandum te hana. Pajanna uro pulen, tanggai pulen, bulan pulen, don pulen. Yang titik permulaan na getanyo. Ketika terjadi titik permulaan na, maka berakhirlah hana, karena kana awate kana berakhir hana. Berarti titik permulaan na merupakan titik akhir berakhir hana. Begitu pula putra baka. Baka na titik hana titik berakhirna. Tidak ada titik berakhirnya na nyagakan baka. Menyetekedi fana na titik berakhirnya na. Padan titik berakhirna tanggai pulen, ura pulen yang gekun dengan mati. Padan mati mujan tanggai pulen, ura pulen, bulan pulen, don pulen, mujan mati. Matinya merupakan titik permulaan berakhirna. Titik permulaan berakhirna yang merupakan titik tersebut permulaan wujud hana, karena titik berakhirna merupakan titik permulaan wujud hana. Nak mufhum kan? Ya asal mufhum ke bere? Jadi putra kidam yang gekun dengan kidam na Allah hana didahulu lihana. Pakiban makna na Allah hana idahulu lihana. Na Allah hana titik permulaan na. Sedangkan na getanyau hudus. Pakiban makna hudus na getanyau diawali lihana. Pakiban makna diawali lihana na getanyau na titik permulaan na. Setiap zat yang hana titik permulaan na, maka zat tersebut hana titik berakhirnya na. Maka hana titik permulaan gekun kidam, hana titik berakhiran na gekun baka. Legetanyo na titik permulaan gekun hudus, na titik berakhiran na gekun fana. Yang hana mufhum yang tu. Ya tak hana mufhum mendum tu. Yang hana mufhum yang tu. Ya tak hana mufhum mendum. Ya, jadi bumufhum ile putra kidam, putra baka. Jadi Allah na dikata yakin na Allah. Na Allah na. Pakiban na Allah wajib. Pakiban makna wajib. Ya, kenya makna wajib berarti Allahnya kidam dan asaina wajib, menyena wajib, yang pasti yang nanyan kidam dan baka. Sedangkan na kitanya harus, karena getanya harus berarti hudus dan fana. Allah wajibna, karena Allah wajibna maka Allah wajib kidam baka. Getanya harusna, makanya getanya mesti putra hudus dan fana, hudus dan baru. Putra yang nampung. Kitanya putra yang nampung. Yang perletanya putra. Ada pom dah yang putra na yang perletanya. Yang lun pegah nampung. Halo. Yang lun pegahnya nampung. Mufhum. Nyampe tua-tua. Allah wajibna. Maka ke istilah kewajibna dengan wujud bidzat. Sedangkan getanya makhluk harusna. Ke istilah ke yang harusna wujud bil ijab. Karena zat Allah wajibna. Makanya zat Allah wajib qidam dan wajib baqa. Bermakna wajib qidam, na zat Allah hana idahulu lihana. Pakiban maksudna hana idahulu lihana, na zat Allah hana berawal dengan titikna. Alinyan wajib baqa, putra baqa, na zat Allah hana berakhir dengan hana.
Pakiban makna hana berakhir dengan hana, na zat Allah hana berakhir dengan titik, titik berakhirnya hana. Jadi menyekidam titik awaina menyebaka hana titik akhir hana titik berakhirna. Ya kampung ju kampung. Sad wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Selanjutnya, karena zat Allah wajibna, setiap yang wajibna pasti kidam dan baka, maka pasti zat Allah tersebut mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda Allah dengan makhluk. Karena makhluk mana harusna, sedangkan Allah wajibna. Karena makhluk harusna berarti na makhluk hudus dan fana, sedangkan na Allah wajibna. Karena na Allah wajibna berarti kidam dan baka. Maka dari kejadiannya kabeda antara getanyo dengan Allah. Allah wajibna, tanyo makhluk harusna. Tanyo harusna, Allah wajib. Na beda na getanyo dengan na Allah. Na beda. Na Allah wajib. Na getanyo makhluk adalah pakiban makna wajibna. Pakiban makna wajibna. Yang gekun dengan wajibna pakiban. Pakiban yang gekun dengan wajibna. Yang ke wajibna, na Allah wajib. Pakiban maksud wajibna. Yang ke pakiban yang gekun harusna. Harusna wajibna. Yang ke pakiban wajibna. Pakiban makna wajibna. Yang gekun wajibna nyen pakiban. Hanjihana. Berarti wajibna hanjihana. Hanjihana nya kena wajibna. Menyaharu berarti jihana. Makna wajibna hana ruweng untuk tatekedi ke nyan kenyan makna wajibna. Untuk tatekedi hana ruweng untuk tatekedi nyan kenyan makna wajibna. Bak permulaan na ruweng untuk ke hana. Bak pertengahan na ruweng ke hana. Bak ujung-ujung na ruweng ke hana. Yang gekun wajibna. Hana ruweng, hana kesempatan, hana kekosongan, hana ruweng untuk tatekedi ke nyan makna wajibna. Menya harusna putra sebaliknya na ruweng untuk tatekedi ke hana. Tah ruweng hana bakpot. Padlang ruweng hana baujung. Kamu ya, jadi wate takut wajibna. Putra makna wajibna. Hana ruweng untuk tatekedi ke hana. Hana ruweng ju. Ya. Lagi contoh lain. Na anu bagi Allah mustahil. Na anu bagi orang Malay mustahil cik. Ya kan? Sebab menyana anu kan orang Malay ke kun. Na anu ba orang Malay mustahil. Na anu ba Allah mustahil. Na sama, hana sama. Na anu ba Allah mustahil. Pakiban makna mustahilan hana ruweng untuk tatekedi kena menyebab Allah. Menyebab makhluk na ruweng untuk tatekedi kena cuma karena hana gebina. Ya, ini beda. Makanya menyebab Allah gekun mustahil zati, menyebab makhluk gekun mustahil aridi.
Ya, ke istilah ini. Menyebab Allah mustahil zati. Hana ruang tak kedikunya. Menyebab makhluk mustahil aridhi. Berarti naruang tak kedikuna. Andai gebina li Allah memungkinkan. Nah, hana kekeleur malih. Tapi pakan hana karena hana gebina. Ya. Begitu pula wajib zati. Bagaimana makna wajib zati? Hana ruang tak terkedi ke hana. Na ruang untuk tak terkedi ke hana Allah. Hana. Maka jika kena Allah wajib na. Kamu buka tiba. Jadi kan putra, pertanyaan putra. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma nyan min naqli. Mandua je terjawab. Jid ngan akli jid ngan nakli jid. Karena nakli dalil pokok, sedangkan akli dalil penguat. Yang dalil pokok tetap nakli, tetap ayat Al-Quran yang dalil pokok. Dalil akli yang penguat untuk menguatkan dalil nakli. Untuk menjawab mandua jid. Jid dalil nakli, jid dalil akli. Mandua jid. La ilam menyawajib wajib bertauhid. Beda wajib bersyara tu. Menyawajib hukum syara tak buat na pahala tak tinggal deca. Menyaharus jid na tak buat jid tak buat hana pahala tak tinggal hana pahala tak buat hana dosa tak tinggal hana nya hukum syara. Menyebab tauhid yang kekend dengan wajib han ipatih li akai menyahana. Kehana hai patih li akai yang kekend wajib. Kehana han hai patih li akai. Menyaharus ipatih li akai jidna jahana. Contoh wajib berakai tu takalam sidrau an-nu'mit han ipatih li akai hana mai hai patih. Maka asai tak sidrau an-nu'mit nyan wajib menurut akai nama menyayahum. Asai na an-nu'mit mesti menurut akai bernama yang kedua wajib bakai menyaharuh bakai dah lagi contoh asal urang pajuh makanan jid natro jid hana urang hana pajuh makanan jid nade jid hana yang kekan harus kamu kamu la ilah putra la ilah. Jadi nyak moho tabo-tabo jadi mangat tak pahami. Dalil adat. Dalil adat hanjat pakai ke tauhid. Dalil adat hanya sebatas dia pakai untuk patokan dalam bicara kan. Sebab dalil adat hanya melahirkan kepastian. Dalil adat hanya melahirkan kepastian. Yang melahirkan kepastian dalil akal. Contoh dalil adat. Wate kenang apui tutung, pakon dah pegah asai kenang apui tutung karena sering lagi yang terjadi. Asai kenang tajam putuh, pakon dah pegah putuh karena sering lagi yang terjadi. Tapi hana memastikan asai kena ngapui tutung dan hana memastikan asai kena tajam putuh. Makanya dalil adat hanya kepatokan hukum karena hana pasti. Lanjut. Pasti, menjadi dalil akai pasti. Sebab asaina an-nu'mit nyan wajib nama pasti ya. Hai patih li akai bihan nama pasti ya menjadi dalil akai. Menjadi dalil ada hana pasti.
Na ana secara adat bermusapat mak dengan ya. Cukup je musapat mak dengan ya hana ni. Makanya dalil adat hana pasti. Asai kareduk na ujian getajai reduk hana ujian. Getajai ujian hana reduk. Makanya dalil adat hana pasti. Yang pasti dalil akai. Nyakai pasti. Wajib baakai pasti. Mustahil baakai pasti. Harus baakai pasti. Fungsi dalil adat hana siapa tapi? Hana fungsi dalil adat. Hanya untuk membedakan sagai teh dari adat, teh dari akai, teh dari syarak. Sehingga ahwateka mampu tabedakan, maka kata tu pakai. Sehingga lam tauhid baik pakai adat tapi pakai akai. Lam udip si uro-uro dalam memutuskan sesuatu baik pakai adat tapi pakai syarak. Ini untuk pembeda mentang. Hana fungsi dalil adat. Maka tayakini dengan dalil adat salah-salah syirik. Nya tayakini dengan dalil adat juga syirik itu. Nya untuk membedakan mentang. Karena kan makanan yang putrawa. Walaupun umum terjadi secara adat, lihat pajuh makanan terawa. Tapi menyata yakin makanan putrawa, kamu syirik itu. Karena yang putrawa Allah. Kan sikin yang puputu, kan apu yang pututu. Menyata yakin lagi dan syirik itu. Berarti nama makhluk yang mampu melahirkan bekasan. Makhluk yang mampu melahirkan akibat. Padahal makhluk hanya mampu melahirkan akibat. Yang mampu Allah. Cuma mesebab lewat makhluk saja. Jadi pakan tutung kena ngapui yang sebab. Hakikat kon Allah pututung. Allah pututung melalui sebab kena ngapui yang baik. Allah puputuk melalui sebab kena tajam. Allah putra melalui sebab nak makan. Bagaimana mufhum? Allah mampu gepututung walau hana kena ngapui. Mampu gepuputuk walau hana kena tajam. Mampu geputra walau hana kena makanan. Menyamampu pakan cigi apa tutung le Allah menyamampu. Pakan ya pada tutung bapui menyamampu. Dah hana kepaga apui kan jejit. Jut. Cuma kegetanya manusia hanjut. Pakai hanjut wate perle tutung hana 4 jam tu. Maya hana kepeduk tutung ba apui ban perle tutung hana 4 jam. Maya hana kepeduk tajam ba sikit perle tajam hana 4 jam. Itanya masin hana kepeduk oleh Allah masin ba sirah. Wate tengah tamagun perle ke masin pada ni cak masin. Maka gepeduk nyan asbab mandum untuk keuntungan bagi makhluk. Gepeduk masin ba sirah. Makhluk nyak mepat icok masin. Gepeduk mameh ba saka, nyak mepat icok mameh. Gepeduk putuh ba tajam, nyak mepat cok putuh. Gepeduk suum ba apui, nyak mepat cok suum. Gepeduk pokon keung ba capli, nyak mepat cok keung. Mah nampak jauh. Tanya magun perle ke suum kali tak wek nampak seton tu. Salah rumah dua tu suum bahaya alam. Jadi gepudu atranyan mandum untung ke makhluk kan ke draw Allah nak perle ya. Syirik menyedi tikut. Yakin lah mati. Apui pututung sirap pemasin. Musyrik. Yang sebab hana berpuak asai tak terpekon menan hana payah ninya sebab yang tak yakin si kon menan pegah menan secara adat secara umum terjadi di lapangan menan tapi ia tikut katanya kon hana masalah lah nalun jeb ia boleh ke gerah ia tikut kon menan tetap Allah pun boleh gerak melalui sebab jeb iya nak berpuak la ilam nya tiba nya nya perbedaan antara kebenaran dan logikanya.
Karena setiap yang logis hana galau betul. Dan setiap yang betul hana mesti berlogis. Makanya mepa duai. Contoh, betul tapi hana logis. Kegelantau rahagaki batung udu urung pakai patu guyo sampo wati patu. Padahal logis. Mereka kan patu dah sampo. Kalau dalam yang hana logis menyai tibi gentut rah muka sampo hule rah dua jaro sampo punyung rah dua kaki mereka punggung mentang darah. Hana logis sini. Tapi betul udu ke benar untuk bersuci perhai gentut di tepi keputih arah muka keputih arah dua jarawa tapi betul ya. Maka setiap yang betul hanya mesti logis dan setiap yang logis dalam detail betul. Setiap yang logis dalam detail betul. Lagi contoh, wate terculok kaya lam iya, maka terjadilah pembiasan. Kayaknya cikok logis. Dia takkanlah memang logis kayak cikok dalam ia pun cikok kayak depan kon. Padahal kayak tetap mentang tu wadah terculak dalam ia cikok. Logis karena dia tahu memang cikok tapi kon. Kayak tetap mentang tu depan. Makanya setiap yang logis galau dentenya, setiap yangnya galau dentela logis saja. Makanya tergantung pada pakai logis. Makanya menyeserta persen pakai akai untuk logika akai lerlah. Makanya filsafat yang logika 100% lerlah. Po filsafat tauhid, po filsafat politiknya lerlah. Atranya je ipekon, atrakon je kenya. Makanya yang geyu pakai bagatanya putra bunya dan berlogis. Baiknya mentang hana logis, baik logis mentang hananya. Mandua benar. Maharlah. Makanya pakai filsafat yangnya logis tetap logis tapi bunya. Baik Atra Plato, baik Aristoteles, baik Sokrates, rela. Yang logis tapi kon. Ya, logis tapi kon. Karena hilang Tiban? Monya 100% hana kalon ke dalil nakli salah. Walaupun akai, karena akai katanya terbatas. Ya. Akai katanya terbatas. Han mampu terpahami Allah dengan akai semata. Makanya payah dalil nakli le. Allah geputuri drawaga dalam Al-Quran. Lalu tapakailah hukum akai untuk menguatkan dalil Al-Quran. Atra yang kabutoi tatamah lambu mutamah betul. Ya. Memperkuat. Maka munya semata-mata dalil akai le Tuhan pi petih. Makanya karena hendak untuk pembeda sagai. Hana kepentingan hukum adat dalam tauhid. Hukum akai sagai. Kaselai logis dengan betul pula. Bukan ada elok. Jadi harus mampu tak perbedaan. Sebab orangnya kamangan mengenakai dulu orang kan. Makanya ladungkan mengenakai pusit pajuh akai. Nya liber leh. Yang paling leh yang kayan pajuh akai. Beda kudrah dengan kadirun. Menyakudrah sifat yang idang ba'zat, sifat yang deng ba'zat gekun kudrah. Ketika zat kamu menyatu dengan sifat kudrah ge istilah dengan qadirun. Maka qadirun ibarat istilah lain putra efek yang ipulahi li sifat kudrah ba'wate kaidang ba'zat.
Makanya lazim malzum duai. Setiap kudrah kaidang ba'zat maka pasti na efeknya iaitu kepenan qadirun. Setiap kagakun qadirun yang berarti ka berawal kudrah kaidang ba'zat. Contoh lain antara panjang dengan yang panjang. Jadi panjangnya putra sifat yang dang ba'zat renang. Wate sifat panjang kaidang ba'zat renang lahir efek gekun ke zat renangnya yang panjang. Ya baik je. Lagi yang. Jadi cahaya nur hidup bak bola. Jadi ketika kaidu cahaya bak bola gekun ke bola yang mencahaya yang mencahayanya efek bak wate sifat cahaya kaidu bak zat. Maka yang tembun, yang yang timpi, yang bulat, yang nyen efek gekun dengan sifat hal. Lazim malzum duai antara ma'ani dengan ma'nawiyah. Asai ma'ani kaidang ba'zat pasti na efek yang lahir ba'zat gekun ma'nawiyah. Nyahinan beda antara kudrah dengan qadirun. Maka kudrah gekun ma'ani sifat yang deng ba'zat, qadirun efek yang lahir atihazat bakwate kaidang sifat ma'ani gekun ma'nawiyah. Nak nampak lagi carang dengan yang hana gekun ke urang yang carang menyebabkannya hana hidup sifat carang. Hidup sifat bangai takun yang carang, yang bangai takun. Pakan takun yang carang karena kaidu sifat carang. Pakan takun yang bangai karena kaidu sifat bangai. Pakan takun yang panjang karena kaidu sifat panjang. Maka iyangnya efek. Lagi takun moto pluang ngan pluang matau. Moto pluang ngan pluang matau. Dah sifat ma'ani tak sifat manawiyah. Menya sifat ma'ani dah sifat ma'ani. Peluang hidup apa matau. Jadi sifat ma'ani. Manawiyah tak moto peluang yang dia tak lagi tanya peluang mata apa mata peluang. Mata peluang mata dia dia. Menancit yang dia tak yang panjang pun panjang. Yang panjang dia tak maka tembun panjang piju anda tak dia. Allah dia karena Allah dia kekalan sifat tersendiri dan dia kekalan zat tersendiri. Itanya baru dia panjang bahawa zat menyatu dengan sifat. Itulah akibat daripada sifat kan menyatu dengan zat. Jadi dia tak kala katanya yang panjang, yang putih, yang buntok, yang bulat, panjang dia tak maka mian nau rupaga umma kata ngeri ku kalan panjang nya ka pengendaya panjang hanya tak yang dia yang panjang ku kalan putih dia tak yang dia tak yang putih. Yang baik je. Maka trau hana trau yang trau dia tak kalan dah nama orang rasa trau yang trau yang na kamu nya yang pembeda antara kudrah dengan qadirun termasuk iradah dengan muridun, ilmu dengan alimun, hayah dengan hayun, kalam dengan mutakalimun sama. Makanya gepegah sifat ma'ani adalah sifat yang maujud dan ba'zat. Ma'nawiyah adalah efek yang ipulahi lizat bahawa kaidu sifat ma'ani ataupun bukan sifat hal keadaan. Lagi yang lagi nyogekeun dengan bulat panjang gekun dua buah sifat bulat panjang kaidu baji bulat panjang takun teu keji yang bulat panjang. Saya kira hana hidup bulat panjang hana takun yang bulat panjang. Asal yang-yangnya mandu sebab terjadi sebab akibat kapula ilam selain kudrah ang qadirun nya mengenai syirik yang bertahyir perbuatan syirik yang gekun syirik iban apakah secara etikut atau bisa lahir secara perbuatan dan perkataan dengan apabila tatupu nyan syirik ku mesti segera bertaucap kembali atau menyahana tatupu nyan bahawa dalam bentuk syirik iban solusi hana tepu hana solusi tepu
Hanam dia depu pada solusi di mana. Ya. Jadi syirik terbenar dengan lai, dengan etiket, dengan buat dan dengan tutur. Terbenar. Dengan tutur berarti urung bangai, urung jahil, hana kita pe ka syirik. Menyangan buat yang tak. Lagi contoh, pilih oleh kebua ke dalam laut, nak syirik dengan buat. Berarti kakak buat karena Allah, karena iblis bercuta. Nak syirik. Kubah alin lalabu syirik ya dengan buat. Menyangan etiket, berarti dia yakin kan cuma Allah yang mampu beri bekah, tak makhluk kan mampu syirik. Lagi contoh, apoi kan mampu pelutung. Berarti dia yakini leganya berlaku hukum tabiat. Jadi hana urusan dengan Allah, lega peduk tutung ba apoi petutung kedra kan buat Allah. Syirik. Jadi makanan yang petrawa katanya kan buat Allah. Allah ke peduk trawa bermakanan. Waktu ada paju makanan pasti katanya trawa hana le urusan campur tangan Allah. Syirik dia. Yang bahaya. Termasuk syirik tak yakini encin ipegerak lian jarawa syirik dia. Yang betul pakai bancit Allah yang pergerak negara, Allah yang pergerak encin. Cuma secara hukum adat tak kai asal menggerak negara, menggerak encin ya hukum adat. Maka meyakini so pergerak encin negara langsung syirik. Berarti nama makhluk yang mampu ipelahi akibat. Ka syirik. Ngan tutu biasa urung bodoh, urung bebal dengan bahasa-bahasa. Sehingga membawa i'tikad lagi bahasa tersebut. Sedangkan orang alim gemetuto lagi nyan, tapi i'tikad kan menan. Lagi contoh, le urang bodoh ge i'tikad aju wate ke pegah untung nak kupajuh makanan nak keterau. Lagi nyan ge yakin kan syirik. Itanya kan lagi nyan yakin pegah menan. Karena umum terjadi secara adat lagi ya. Tapi keyakinan tekan menan. Ana syirik. Maka urung bodoh syirik. Jadi aku nyan hanya kan secara bak pegah gitu menan. Kata hana meni hana kira syirik. Hana. Jadi urang yang maaf dah pegah. Gak mubat bak hal gaib. Yang dosa. Tapi ke pegah hana lu yakini katanya tetap semayangnya. Dosa tu. Dosa tu kan. Mubat bajin kan. Dosa. Mubat urung sihir. Walaupun hana yakin ke dia. Yang dosa besar kan lah. Tajak buat urung buat syirik. Dosa raya. Menyata yakini santut. Ada yang syirik. Rajaiyah nak masalah. Ya, nak masalah rajaiyah. Nak doa-doa sebab. Nah, doa-doa rajah, doa-doa tawal tu. Nak doa tawal, nak doa rajah, nak yang bahasa Aceh, nak yang bahasa Arab kan. Nah, doa-doa tawal, nak masalah doa. Yang baik sihir. Karena ayat Al-Quran mandung je ku ubat. Wa nunazzilul Qur'ana huwa syifa, ma huwa syifa. Geputran Al-Quran li Allah memang sebagai penyembuh je ubat. Nak masalah. Tarajah ia ngengkulhu. Ipatih kana pokoknya kan dia ilai. Maka dia ia tarajah kan boleh terawain dia kan. Menan je. Mesin anak-anak mia kena penyakit suum tarajah bawa 5. Kadang ngam pajau bawa 5 kali pi ai. Jadi han boleh terawai pun salah. Sampai terajah datang hari gelang terajah yang keputih rajah yang. Jadi jeut ana masalah. Jadi han pulih dengan rajah, pulih dengan bawa geli. Bawa 5 hai sejauh tu ka kenang bawa 5 jua puan mah. Apa ke bawa 5 pun Yang murah yang bukan. Bawa 5 pun ni yang untuk putran step. Kan bawa 5 mirah ubud dah. Bawa 5 mirah. Jadi mina ni suum berat adat, tak blender juga tarajah ngang kulhu ngang ayat kursi kan.
Ham pulih dengan ayat kursi, pulih dengan bawa kelimayan pun selamat. Atas hali kata pak. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallim radhiyallahu